Kita mungkin kalau orang yang sangat tipis ilmu agamanya akan terpengaruh dengan ajaran-ajaran Khalid Basalamah, Syafiq Basalamah, Firanda dan sebagainya, Abu Jawas dan sebagainya. Saya sebut aja. Mungkin akan terpengaruh, oh ini nih ajaran yang paling benar. Oke, ketertarikan itu. Lalu kemudian masuk, setelah itu terbangun kesadaran-kesadaran kognitif di dalam kepalanya bahwa saya yang paling benar, orang yang berbeda dengan saya pasti salah. Klaim-klaim kebenaran ini yang membentuk orang kemudian berusaha melakukan pemberontakan kolektif yang akhirnya membangun jiwa orang menjadi teroris. Ustadz-ustadz Wahabi yang hari ini tampil di TV itu adalah pembuka. Produk akhirnya teroris, Pak. Ideolog-ideolog dan pentolan-pentolan teroris yang ditangkap itu sudah ketemu dengan saya dan saya pastikan mereka Wahabi semua. Jadi kalau saya kemudian berusaha memerangi Wahabi bukan karena perbedaan keyakinan, bukan. Silahkan menggunakan paham Wahabi itu sepanjang tidak mengkafir-kafirkan orang yang berbeda. Karena apa? Picu dari bangkitnya terorisme adalah ketika dia sudah menganggap orang yang berbeda itu adalah orang-orang jahiliyah yang halal darahnya. Saya selalu nantang ini orang-orang pengusung khilafah dan orang-orang Wahabi ini, ayo debat sama saya. Live streaming ke seluruh Indonesia nggak apa-apa. Orang Islam kalau percaya bahwa agamanya ingin maju, maka dia harus memajukan politik Islam abad pertengahan. Makanya kemudian Hizbut Tahrir, Ikhwanul Muslimin, dan kelompok-kelompok minoritas seperti Syiah Rafidah, termasuk Ahmadiyah, semuanya ditampung di negara barat, dijadikan markasnya di negara barat, dibiayai oleh negara barat untuk mengglorifikasi itu di negara-negara Islam. Mustahil orang Islam ini diwajibkan menegakkan khilafah. Kalau diwajibkan menegakkan khilafah, tidak ada satupun negara yang menggunakan sistem khilafah. Artinya semua umat Islam di seluruh dunia ini berdosa. Wahabi itu karena belum berdaya aja mereka. Kalau mereka besar jumlahnya, tumbang Pak negara ini. Banyak sekali kitab-kitab yang mengajarkan tentang kecintaan terhadap tanah air, tentang kemanusiaan, al-insaniyah, termasuk juga yang diperbaharui oleh berbagai para penulis Islam ketika postmodernisme seperti Muhammad Iqbal dan juga Fajrul Rahman dan sebagainya. Nah, kemudian apa yang ingin saya ketengahkan dalam hal ini berkait dengan persoalan radikalisme dan terorisme. Di banyak kesempatan saya selalu menuding satu sumber saja. Sumber terorisme di seluruh dunia dan juga di seluruh Indonesia ini sumbernya adalah Wahabi Salafi. Ini saya pertegas. Saya tidak gelisah oleh ajaran mereka. Seandainya bukan ajaran ini yang menjadi picu dari gerakan-gerakan radikal dan teror di seluruh dunia, mungkin saya tidak akan pernah membahas ajaran ini. Tapi ketika ini justru menjadi pemantik, menjadi pelatuk dari berbagai gerakan-gerakan terorisme, berbagai gerakan-gerakan yang bersifat kekerasan yang mengatasnamakan Islam, dengan terpaksa saya harus menuding ini. Dari mana ajaran ini? Dan bagaimana kemudian ajaran ini menjadi pelumas dari berbagai gerakan-gerakan radikal di seluruh dunia. Bapak Ibu sekalian, para guru, para kiai, para masyayikh, kebetulan saya ditakdirkan untuk tinggal di Amerika kurang lebih sekitar 4,5 tahun. Ketika 9/11, ketika pesawat ditabrakkan ke WTC di New York, saya ada di sana. Saya merasakan menjadi seorang muslim yang baik-baik menurut saya, yang kemudian saya juga ikut menjadi tertuduh sebagai seorang teroris. Kurang lebih seperti itu. Saya harus wajib lapor sebulan sekali ke Departemen Kehakiman Amerika. Saya membeli tiket juga tidak bisa, hanya karena ulah dari orang-orang Wahabi yang kemudian sebenarnya juga bagian dari korban itu. Orang-orang yang ditangkap oleh Densus jumlahnya kurang lebih 2.141 dari tahun 2000 sampai hari ini. Kalau ingin tahu, 99,9% yang ditangkap Densus ini pahamnya apa? Wahabi, Pak. Wahabi. Saya pastikan Wahabi. Kalau nggak ada yang percaya, ikut saya. Saya pertemukan dengan para tahanan itu di penjara. Ngobrol sendiri. Kamu Wahabi apa bukan? Pasti Pak, sama Pak. Sama-sama mengharamkan maulid, mengharamkan tahlil, mengharamkan tawassul. Sama mereka. Cuma bedanya apa? Ustadz-ustadz Wahabi yang hari ini tampil di TV itu adalah pembuka. Produk akhirnya teroris Pak.